menitan untuk perahu. Dari berapa tadi? Dari satu orang biasanya, kalau orang sedikit 10.000. 10.000. Kalau orang banyak biasanya suka nawar. Oh gitu, borongan. borongan gitu ya. Terima kasih Bapak, siapa tadi Pak? Bapak Anwar Ujang. Bapak Anwar Ujang. Nah, kita kembali lagi bersama Kepala Desa Jagang. Nah, Pak, satu lagi pertanyaan Pak, ini terkait lokasi menuju wisata ini Pak. Gaji sebenarnya seperti apa Pak? Dan sarana perahu. Perahu ini baru Pak ya? Baru ya, barusan 6 bulanan 7 bulanan lah. Kalau untuk perahu ini kalau ada yang nyewa gitu tarifnya berapa ini biasanya? Kalau 4 km dari pusat keramaian. Kalau borongan itu Dari Simpang Gunung Labuan. 5.000 dari orang banyak. dari jalan lintasnya Pak ya. Menuju itu untuk berapa jam atau berapa menit dari jarak tempuh yang 4 km itu Pak, itu kendalanya apa? 15 menitan untuk perahu. Dari berapa tadi? Dari satu orang biasanya, kalau orang sedikit 10.000. 10.000. Kalau orang banyak biasanya suka nawar. Oh gitu, borongan gitu ya. Terima kasih Bapak, siapa tadi Pak? Bapak Anwar Ujang. Bapak Anwar Ujang. Nah, kita kembali lagi bersama Kepala Desa Jagang. Nah, Pak, satu lagi pertanyaan Pak, ini terkait ini bisa dijelasin lagi lokasi menuju wisata ini Pak. Ini sebenarnya seperti apa Pak? Gazebo ini sebenarnya siapa yang mengelola Pak? Untuk menuju untuk pada saat ini Desa Jagang yang ngelola itu sekitar menempuh jarak sekitar akan tetapi 4 km dari pusat keramaian. Dari Simpang Gunung Labuan. Oh, dari taman. dari jalan lintasnya Pak ya, menuju lokasi wisata Pak ya. Iya. Dari jarak tempuh yang 4 km itu Pak, itu kendalanya apa Pak? Ada kendala nggak? Tapi saat ini sudah berjalan Pak. Udah berjalan karena kalau pada saat ini ya mungkin karena suasana jalan yang rusak ya begitu ramai di dalam Alkewana, tapi insya Allah mungkin mereka agak aman, sedikit ada gangguan. Tapi waktu Aman Pak pertama ya, masih belum ini. Pak, ini bisa dijelasin lagi Pak terkait pengunjung bisa 1000-an orang. pondok-pondok gazebo ini sebenarnya siapa yang mengelola? Terima kasih Bapak Suwandi. Untuk pada saat ini Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners, Kendari Water Sport merupakan salah satu spot wisata warga kota Kendari yang bisa digunakan untuk berolahraga Tribuners. Di sana Tribuners disajikan dengan pemandangan Teluk Kendari yang juga kita bisa melihat Masjid Al-Alam Kendari. Untuk itu, pengunjung yang hendak berolahraga dapat mengitari jembatan berwarna-warni sekaligus mengelilingi ratusan pohon mangrove. Dari Kendari Water Sport ini juga pengunjung dapat menikmati panorama sudut kota Kendari seperti bangunan Masjid Terapung Al-Alam dan berbagai macam fasilitas yang disediakan Tribuners. Dan untuk tahu keindahan seperti apa, sudah ada rekan kami, ada Husni Husen. Halo Husni. Ya, halo, selamat sore rekan Muslim. Baik, selamat sore Husni. Dan mungkin bisa dijelaskan terkait dengan wisata ini. Bisa menuju informasi selanjutnya Tribuners yang ditawarkan saat berada di Kendari salah satu spot wisata warga kota Kendari yang bisa digunakan untuk berolahraga Tribuners. Di sana Tribuners disajikan dengan pemandangan Teluk Kendari yang juga kita bisa melihat Masjid Al-Alam Kendari. Untuk itu pengunjung yang hendak berolahraga dapat mengitari jembatan berwarna-warni sekaligus mengelilingi ratusan pohon mangrove. Dari Kendari Water Sport ini juga pengunjung dapat menikmati panorama sudut kota Kendari seperti bangunan Masjid Terapung Al-Alam dan berbagai macam fasilitas yang disediakan Tribuners. Dan untuk tahu keindahan seperti apa, sudah ada rekan kami, ada Husni Husen. Halo Husni. Kemudian kita juga dapat selamat sore rekan Muslim. Baik, selamat sore Husni. Dan mungkin bisa dijelaskan terkait dengan wisata ini. Bisa digambarkan pemandangan apa saja yang ditawarkan saat berada di Kendari Water Sport ini? Kita dapat melihat pemandangan menuju bernama Kendari Water Sport ini menjadi salah satu pilihan warga Kendari yang hendak ingin berolahraga sejak dibangunnya reklamasi pantai Kendari Water Sport ini. Kendari Water Sport ini memang bangunan lahan yang dibangun oleh pemerintah Kota Kendari karena berupa reklamasi pantai. Kendari Water Sport ini telah menjadi pantai dengan kuliner warga Kota Kendari yang ingin berolahraga oleh para pedagang dapat melihat pemandangan sudut Kota Kendari. Baik, rekan Husni. Dan selain tadi ada berbagai macam kuliner yang bisa dinikmati, kira-kira fasilitas apa saja Husni yang ada di Kendari Water Sport ini? Lahan
ratusan selain jalan kemudian darinya yang dapat ditunggangi rekan meski saat berada di Kendari Water. Kita dapat pemerintah setempat juga dalam memfasilitasi beberapa gazebo yang ada di laut tempat Kendari Water. Tidak perlu khawatir meski berupa tempat duduk maupun gazebo lainnya. Kendari Water selain itu juga Tribuners di rumah betah Kendari telah menyediakan beberapa sarana olahraga seperti adanya Kendari Water telah bermain jajanan kuliner dan yang pemerintah setempat juga karena mungkin Baik rekan Husni, dan selain tadi ada berbagai macam kuliner yang bisa dinikmati, kira-kira fasilitas apa saja Husni yang ada di Kendari Water Sport ini? Telah membuat jembatan di mana jembatan ini selain jajanan kuliner yang dapat ditemui rekan meski berada di Kendari Water untuk bersuara. Pemerintah setempat juga telah memfasilitasi beberapa gazebo yang ada di jembatan yang di tempat Kendari Water Sport. Pemerintah Kota Kendari ini berupa tempat duduk maupun gazebo lainnya. Juga selain itu juga seperti itu pemerintah. Baik rekan Husni, terkait dengan fasilitas yang tadi telah disediakan oleh pemerintah, lalu bagaimana tanggapan pengunjung di sana saat berkunjung ke Kendari Water Sport ini Husni? Warga Kota Kendari yang hendak berolahraga. Ya baik rekan, kemudian memang pemerintah tempat juga sempat berkunjung ke sana, kemudian menikmati sarana dan ikut ini berolahraga di dalamnya di area beragam komentar dari hutan mangrove Kota Kendari yang pemerintah Kota Kendari itu telah membuat jembatan menjadi mana jembatan pilihan warga Kota Kendari yang berolahraga pagi sangat apalagi sekali bagi Tribuners di rumah hari bersuah foto di lokasi. Kemudian namun dapat hal ini dipertegas karena memang dibangun Kendari oleh jalannya yang Kendari ini relatif mudah dijangkau oleh warga Kota Kendari itu berada di tengah Kota Kendari itu. Kemudian namun baik rekan Husni, terkait dengan fasilitas yang tadi telah disediakan oleh pemerintah, lalu bagaimana tanggapan pengunjung di sana saat berkunjung ke Kendari Water Sport ini Husni? Tidak direnovasi kembali seperti semula. Ya baik rekan Husni, memang saat yang ada kami juga sempat berkunjung ke sana kemudian menikmati dan ikut berolahraga. Baik, terima kasih Husni atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Husni. Memang lokasi ini menjadi baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Traffic Update. Oke, apakah tertarik di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai, saya udah pernah Kota Kendari. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbekan atau apa karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya usul Mas ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Baik, Tribuners, masih banyak informasi udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Lainnya tetaplah bersama. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bromondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal atau stage atau tahap berbahaya biasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu bukan analisis yang harus Kriteria. Jadi kita mengenal stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. bukan urusan Stroke yang tidak berdarah tanah diambil. tandai dengan adanya penyumbatan. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang pikirnya tidak ke situ kan. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya usul Mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kalau anak ini saya sendiri dijadikan sebagai tersangka. 37 ini yang semalam Ya, baru kalau mulai, saya udah ini kita bicara yang di luar kasus Bromondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal atau stage atau tahap berbahaya biasa. tuh Kang. Jadi Stroke yang mulai tidak berdarah artinya itu biasanya terjadinya ditandai dengan adanya perlembekan. penyumbatan. Nah itu bukan Penyumbatan. analisis yang harus
pikirnya tidak menurut saya kalau di memang Korea tidak atau di mudah. Kamboja itu Bukan ada urusan beberapa paper yang tanah diambil. Mas, ya, dulunya tukang Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, mengatakan dalam sebuah hadis udah bersyukur banget. berpuasa 6 hari sebagai tersangka Syawal Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal atau stage atau tahap Berbahaya biasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu bukan kriteria. Jadi kita mengenali menurut saya stroke yang tidak berdarah memang dan tidak stroke yang mudah. berdarah. Bukan urusan Stroke yang tidak berdarah tanah itu diambil. ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau misalnya Amerika penyumbatan. Serikat sekarang, saya pikirnya tidak mengatakan sesuai. dalam Tapi sebuah kalau di hadis Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang 6 Saya hari itu Mas, ya, Syawal dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu. Tuh kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Kalau anak ini saya sendiri dijadikan sebagai tersangka. 37 ini yang semalam Ya, baru kalau mulai, saya dapat ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya Jadi terjadi kita pada mengenali fase sebutan awal stroke atau yang tidak stage berdarah atau tahap berbahaya biasa. tuh Kang. Jadi Stroke yang mulai tidak berdarah artinya itu biasanya terjadinya ditandai dengan adanya perlembekan. penyumbatan. Nah, itu Penyumbatan. bukan di sini mungkin pikirnya tidak menurut Tapi saya kalau di memang Korea tidak atau di mudah. Kamboja itu Bukan ada urusan beberapa paper yang tanah diambil. itu Mas, ya, dulunya tukang Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, saya mengatakan dalam sebuah hadis itu udah bersyukur banget. berpuasa 6 hari sebagai tersangka. Syawal Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal atau stage atau tahap berbahaya biasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu bukan kriteria. Jadi kita mengenali menurut saya stroke yang tidak berdarah memang dan tidak stroke yang mudah. berdarah. Bukan urusan Stroke yang tidak berdarah tanah itu biasanya diambil. ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau misalnya Amerika Penyumbatan. Serikat sekarang, saya pikirnya tidak mengatakan sesuai. dalam Tapi sebuah kalau di hadis Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang 6 Saya hari itu Mas, ya, Syawal dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu. Tuh kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. kalau anak ini saya sendiri dijadikan sebagai tersangka. 37 ini yang semalam Ya, baru kalau mulai, saya dapat ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya Jadi terjadi kita pada mengenali fase sebutan awal stroke atau yang tidak stage berdarah atau tahap berbahaya biasa. tuh Kang. Jadi Stroke yang mulai tidak berdarah artinya itu biasanya terjadinya ditandai dengan adanya perlembekan. penyumbatan. Nah, itu Penyumbatan. di sini mungkin pikirnya tidak menurut Tapi saya kalau di memang Korea tidak atau di mudah. Kamboja itu Bukan ada urusan beberapa paper yang tanah diambil. Itu Mas, ya, dulunya tukang Kalau koran. misalnya Amerika Serikat sekarang, saya Pernah baca ya. mengatakan Jadi dalam kalau sebuah saya jadi hadis tangga, itu udah bersyukur banget. berpuasa anak ini 6 dijadikan hari sebagai tersangka. Syawal Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal atau stage atau tahap berbahaya biasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu bukan Kriteria. Jadi kita mengenali menurut saya stroke yang tidak berdarah memang dan tidak stroke yang mudah. berdarah. Bukan urusan Stroke yang tidak berdarah tanah itu biasanya diambil. ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau misalnya Amerika Penyumbatan. Serikat sekarang, saya pikirnya tidak mengatakan sesuai. dalam Tapi sebuah kalau di hadis Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang 6 Saya hari itu Mas, ya, Syawal dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu. Tuh kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. kalau anak ini saya sendiri dijadikan sebagai tersangka. 37 ini yang semalam Ya, baru kalau mulai, saya dapat ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya Jadi terjadi kita pada mengenali fase sebutan awal stroke yang atau tidak stage berdarah atau tahap berbahaya biasa. tuh Kang. Jadi Stroke yang mulai tidak berdarah itu artinya biasanya terjadinya ditandai dengan adanya perlembekan. penyumbatan. Nah, itu Penyumbatan. di sini mungkin
pigana tidak Dok, saya kesitu kali menurut ya. saya Tapi kalau di memang Korea tidak atau di mudah. Kamboja itu Bukan ada urusan beberapa paper yang tanah diambil. Itu Mas, dulunya tukang Kalau bola. misalnya Amerika Serikat sekarang, mengatakan dalam sebuah hadis Udah bersyukur banget. berpuasa anak ini 6 dijadikan sebagai hari tersangka Syawal itu Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bromondo ya, dengan hujan shower, di mana Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai, saya udah pakai. Selanjutnya kita akan menuju aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbekan atau ada informasi foto karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pigana tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, diketahui di sana ada 9 tema. Oh gitu ya. Tukang bola. Ya, saya baca itu. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, Udah bersyukur banget. kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Halo Gino. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bromondo ya, dengan hujan shower, di mana Sore, Tribuners, pemirsa Baik Tribuners. Tribuners, Anda kembali selamat sore Gino, dan mungkin bisa diinformasikan kepada Tribuners terkait dengan selanjutnya kita akan menuju ke kota apa alasan dari pihak Mall kali ini ada informasi spot foto Instagramable di kota Samarinda, yakni salah City satu Centrum Kota ada beberapa Samarinda. alasan Tribuners, salah jadi satu yang penyebab, menarik adalah City Spektrum. Centrum Lokasi yang Samarinda ada di membuat lantai 6 City Centrum 9 ini memiliki lokasi tempat foto yang ada di menarik City bagi Centrum pengunjung pertama, maupun karena wisatawan memang yang hadir ingin ke sana. mencari Bahkan ada satu menjadikan tempat mall yang itu menunjukkan sebagai ciri khas lokasi kota Samarinda. wisata para Diketahui di sana wisatawan, ada baik 9 tema yang wisatawan bisa dijadikan kota spot Samarinda foto maupun di untuk luar Anda kota yang berkunjung Samarinda. ke sana, Tribuners. Dan Untuk mengetahui kedua, seperti apa karena ini menjadi informasinya, yang sudah ada rekan pertama kami Gino dengan Prayudi. menggunakan 9 Halo tema yang Gino. berbeda, dan ini belum ada mungkin di Kalimantan Baik, bisa Timur sendiri, diaktifkan dan mic-nya, pihak Gino. mall mencoba itu Halo, menjadi sore, sesuatu yang menjadi sebuah Selamat wisata sore yang Gino, dan mungkin bisa diinformasikan jarang kepada ditemui Tribuners di terkait dengan Kalimantan Timur, wisata khususnya kota atau Samarinda. tempat ini. Apa alasan dari pihak Mall Baik, City rekan Centrum Gino. sendiri dan terkait ada Spektrum 9 ini, tema tadi Gino. disebutkan Ya, tempat foto ini. salah satu Ini kira-kira ada mungkin bisa beberapa dijelaskan alasan kepada mungkin yang Tribuners jadi temanya penyebab seperti apa, Gino? City Centrum Samarinda Ada membuat 9 tema, 9 lokasi foto yang ada di City Centrum pertama, karena memang ingin mencari sendiri atau di Spektrum sebagai lokasi yang menjadi para wisatawan dan ciri khas yang ada di kota Samarinda maupun di luar kota Samarinda. Kampung Nasi Kuning. Kedua, itu karena ini menjadi yang pertama dari salah satu dengan menggunakan 9 tema lola namanya kemarin, dan ini belum ada mungkin itu terinspirasi dari makanan khas pihak mall mencoba itu menjadi sesuatu yang wisata, jadi menjadi sebuah wisata yang pada satu wisatawan jarang ditemui di pengunjung yang ingin mengabadikan kota Samarinda. Terdapat tumpeng nasi kuning yang Baik, rekan Gino. ukurannya Dan mungkin terkait bisa ada lebih dari 2 9 tema meter, tadi disebutkan tapi itu hanya tempat miniatur, foto tidak ini. bisa dimakan. Ini kira-kira mungkin bisa dijelaskan Terus kepada Tribuners temanya seperti beberapa apa, Gino? pajangan berupa lauk maupun ada 9 tema maupun amplang yang saya merupakan tidak bisa camilan khas menjelaskan kota 9 Samarinda tema itu, dan itu bisa dijadikan sebagai objek foto yang cukup menarik diri atau dan bagi para wisatawan yang jelas yang menjadi Samarinda juga menjadi salah satu ciri khas yang ada di kota Samarinda itu sendiri. Itu ada namanya Baik, rekan Gino. Kampung Nasi Dan mungkin Kuning, jika Tribuners ingin dan berkunjung ke itu sana, kira-kira pukul berapa dari salah satu operasional dari manajemen Spektrum ini? Mbak Lola namanya kemarin itu operasional sendiri itu terinspirasi dari makanan khas mulai dari pukul 12 Samarinda, yaitu nasi kuning, pukul 9 malam itu di Senin wisatawan ataupun pengunjung yang ingin mengabadikan foto air pekan Sabtu nasi kuning yang pukul 11 ukurannya mungkin bisa lebih dari 2 meter, tapi itu hanya untuk harganya sendiri itu tergantung di beberapa sendiri pajangan berupa lauk maupun biaya masuknya 55.000 maupun amplang yang merupakan Senin sampai kota Samarinda itu 65.000 bisa dijadikan sebagai pekan foto hari Sabtu dan cukup menarik. Dan sekali lagi para wisatawan dibatasi tiap di Samarinda itu hanya 7 orang ciri khas di kota Samarinda. Masing-masing orang itu Baik, rekan Gino. Dan mungkin jika dipersilakan Tribuners untuk ingin berkunjung ke sana, melakukan kira-kira swafoto pukul ataupun berapa selfie itu operasional sebanyak dari 7 menit Spektrum ini? untuk masing-masing ruang. Jadi total untuk operasional sendiri
56 menit atau 1 jam mulai dari pukul 12 siang sampai pukul 9 malam itu untuk waktu Senin sampai biasa. Jumat Terima atau kasih Gino weekdays, atas informasi dan Anda. untuk Semoga informasi ini akhir bisa pekan memberikan Sabtu informasi juga untuk dan Minggu Tribuners untuk bisa pukul berkunjung ke sana. 11.30 Selamat sampai bertugas 9 kembali Gino. WITA. Dan untuk harganya sendiri itu Baik Tribuners, selanjutnya tergantung Musti untuk juga di akan mengajak weekday sendiri, Tribuners menuju ke Kota Padang. Wah, biaya ada masuknya musik tiup 55.000 Minangkabau untuk bermotif hari tabuik Senin khas sampai Kota Jumat, Pariaman, sementara Provinsi Sumatera Barat 65.000 atau untuk akhir Sumbar. pekan baik hari Pengrajin Sabtu ini dan Minggu. adalah Aulia Dan Effendi, sekali lagi 28 pengunjung tahun. dibatasi Ia terus tiap memproduksi ruangan kerajinan itu tersebut hanya walaupun 7 kondisi orang pandemi dan masing-masing COVID-19. orang itu Selama melancarkan usahanya, ia juga telah dipersilakan menjual untuk karyanya di melakukan aplikasi swafoto online shop. ataupun Maka selfie pembeli itu bukan sebanyak hanya 7 berasal menit untuk dari masing-masing ruang. lokal Jadi Sumatera Barat total saja 7 kali Tribuners. 9 Untuk sekitar tahu seperti apa informasinya, sudah ada 56 rekan menit kami atau 1 Wahyu jam Bahar. untuk mengelilingi Halo, 9 tema foto yang ada di spektrum itu. rekan Mufti. Baik, luar biasa. Terima kasih diceritakan Wahyu bagaimana Anda dari Aulia Effendi sehingga punya keahlian memproduksi alat musik tradisional. Selamat bertugas kembali Gino. Baik, Tribuners, diketahui sebelumnya Baik Tribuners, selanjutnya seorang Mufti pemuda juga akan asal mengajak Sekapak Timur, Tribuners Kota menuju Pariaman, ke Kota Provinsi Sumatera Padang. Barat. Wah, ada Ialah musik Aulia tiup Effendi, ialah seorang Minangkabau pelajar bermotif alat musik tabuik tiup khas Kota tradisional Pariaman, Minangkabau Provinsi Sumatera yang Barat atau Sumbar. punya kekhasan Pengrajin ini dalam membuat adalah Aulia alat Effendi, musiknya. Alat musik 28 tahun. Ia terus ada motif memproduksi tabuik yang kerajinan merupakan tersebut khas walaupun Kota kondisi Pariaman. pandemi Nah, Aulia Effendi adalah COVID-19. seorang Selama melancarkan alumnus usahanya, STIT Kota ia juga Pariaman, telah menjual berbekal karyanya pengalaman di aplikasi sebuah sanggar online shop. kesenian. Maka pembeli Ia bukan hanya berasal memproduksi alat dari musik. lokal Sumatera Ia Barat belajar saja dari tahun Tribuners. 2015 Untuk tahu seperti apa untuk, informasinya, sudah ada rekan memproduksi kami sendiri alat Wahyu musik Bahar. tiup tradisional Halo tersebut. Wahyu. Iya, kemudian setelah belajar selang Baik 2 Wahyu, tahun, bisa diceritakan Wahyu akhirnya bagaimana cerita dari menjual Aulia alat Effendi musik tersebut sehingga punya keahlian di lingkungan memproduksi sekitar alat ke musik teman-teman tradisional ini. hingga baik bisa terjual ke diketahui sebelumnya lokal Sumatera Barat. Seorang pemuda asal Sekapak Timur, Kota Pariaman yang ia miliki itu awalnya ialah Aulia Effendi, ialah seorang Baik, perajin dari informasi yang didapatkan kira-kira apa saja alat musik tradisional Minangkabau yang diproduksi oleh dirinya? Alat musiknya. Alat musik tersebut jenis alat musik yang ada motif tabuik ialah bansi Kota Pariaman. Nah, Aulia Effendi adalah seorang hingga alumnus STIT Kota Pariaman. Itu adalah berbekal pengalaman dia di sebuah sanggar kesenian. Ia jual di produksi alat online shop yang ia belajar dari tahun 2015 untuk Baik, dan terkait dengan tadi disebutkan bahwa selain online shop, kira-kira bagaimana peminat bisa memesan alat-alat musik tersebut? Selang 2 tahun, Wahyu. akhirnya menjual yang sudah saya sebut tadi di lingkungan sekitar ke teman-teman hingga hanya mencoba-coba bisa terjual ke lokal Sumatera Barat mengenai alat musik yang ia produksi tersebut yang ia milikinya. Itu awalnya teman-temannya dan dukungan baik, dari informasi yang didapatkan kira-kira apa saja alat musik tradisional Minangkabau yang diproduksi oleh dirinya? E-commerce yang ada, jenis alat musik yang ia juga menerima pesanan langsung ke Saluang produksi dia di Serunai hingga Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Adalah jenis alat musik yang ia dan mengetahui sekarang ini masih dalam pandemi COVID-19. Apakah omset dari perajin alat musik tradisional ini dan terkait dengan tadi disebutkan bahwa selain online shop, kira-kira bagaimana peminat bisa memesan alat-alat musik tersebut? Sebelumnya sejak 2017 mulai menjual alat seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya awalnya dia yang ia hanya mencoba-coba untuk cenderung biasa saja postingan mengenai alat terjual yang ia produksi tersebut di akun Facebooknya. Alat musik kemudian teman-temannya dan dukungan dari lingkungan sekitar pandemi ataupun mulai sejak rintis Maret di online shop, malah beberapa e-commerce yang ada yang meningkat. Ia juga menerima pesanan ia dapat langsung pada awalnya produksi dia di karena Timur Kota Pariaman sebanyak 1.200 unit alat musik tiup. Baik, dan mengetahui sekarang ini masih dalam pandemi COVID-19. Apakah omset dari perajin alat musik tradisional ini berkurang, bertambah atau tetap seperti apa? Memproduksi setiap hari dan mengirimnya dari secara bertahap kepada pemerintah provinsi yang sebelumnya sejak 2017 mulai menjual mulai tersebut naik 2019 kemudian omset yang ia dapat hingga kini sebanyak 15 hingga 20 unit biasa saja bisa ia jual pada pelanggan atau 10 alat musik per bulannya diperkirakan seperti itu.
Baik, terima kasih Wahyu Bar atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Kali ini kami juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Omset yang meningkat tersebut ia dapatkan pada awalnya karena memproduksi sebanyak 1.200 unit alat musik tiup yang dipesan oleh pemerintah provinsi setempat. Sejak itu, sejak bulan Maret hingga bulan September, selama 6 bulan berturut-turut, ia terus memproduksi setiap hari saat ini dan mengirimnya secara bertahap kepada pemerintah provinsi yang memesan tersebut. Nah, sejak saat itulah omsetnya mulai naik. Dari Kota Pariaman, kemudian dari mana, Bang? ia perkirakan hingga kini Dari Pak Timur sebanyak 15 hingga 20 unit alat musik bisa ia jual pada pelanggan ataupun alat tradisional. Tentunya terima kasih Wahyu Bar atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Kali ini kami juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Bang Oli Effendi, jenis alat musik apa saja Bang yang diproduksi atau yang Abang bikin, Bang? Ini saya menyediakan alat tiup memang tradisional Minangkabau, saluang, bansi, salungan dan tambor. Yang saluang yang mana, Bang? Saat ini Tribun Batuang sedang berada di Kota Pariaman dan panjangnya lebih kurang 50. Saat ini kita tengah bersama pemuda dari Kota Pariaman dan memang lebih panjang ukurannya Pak Timur. Di antara yang 4 adalah seorang pemuda yang punya kreativitas dalam memproduksi atau membuat saluang musik tradisional. Tentunya salah satu Minangkabau yang bermotif dibikin sendiri atau secara handmade oleh Bang Oli sama Bang. Selain saluang, Bang? Selanjutnya bansi. Bansi itu Bang Oli juga jenis alat musik apa saja Bang yang diproduksi? Sebenarnya di sini saya memproduksi yang motifnya tabu tiup memang tradisional Minangkabau, Kota Pariaman. Kalau bansi ini panjangnya lebih kurang 30 cm. Yang saluang yang mana, Bang? Mempunyai nada di atasnya. Saluang lubang 4 selain bansi panjangnya lebih kurang 50 cm. Selanjutnya saluang Upik Lambo yang juga mempunyai nada jenis nada diatonis. Ya, di antara yang 4 yang saya produksi itu saluang lebih panjang, lebih kecil. Ukurannya lebih kecil daripada saluang dan bansi. Karena ini lebih kurang ini mempunyai diameter 1,5 atau secara handmade oleh Bang Oli Effendi. Selain saluang, Bang, dan bunyinya juga lebih keras dari dibandingkan yang 2. Ada ukiran juga, Bang? Juga ukirannya. Selanjutnya sebenarnya di sini saya memproduksi yang motifnya mempunyai 4 lubang yang dihiasi dengan aksesoris tanaman. Kalau bermotif tabu ya, Bang? Juga sama bermotif 30 cm tabu dan mempunyai nada diatonis. Biasanya Bang produksinya atau menjualnya di mana, Bang? Selain bansi, Bang? Secara online atau orang yang datang sini? Lambo. Lambo yang juga sekarang lebih dominan di arah online. Kalau untuk orang mendatangi lokasi bisa juga lebih khususnya di mana, Bang? Ukurannya lebih kecil daripada saluang bansi Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Kurang ini mempunyai diameter 1,5 dan kualitas dan bunyinya juga lebih keras dari dibandingkan yang 2 tadi. Dan ini adalah meja untuk bekerja ya. Selanjutnya fokus sarunai juga mempunyai 4 lubang yang dihiasi dengan aksesoris tanduk yang menyukai atau bermotif tabu ya, juga sama bermotif khususnya Minangkabau. Biasanya Bang produksinya atau menjualnya di mana, Pak? Alat musik yang dibikin secara online atau orang yang datang sendiri oleh Oli Effendi? Kalau yang sekarang lebih dominan ke arah online. Kalau untuk orang mendatangi lokasi bisa juga. Dan lokasinya di mana, Pak? Di Dusun Sungkai, Desa Kapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Dibikin di Tribuners. Ini adalah seperti tabui. Itu adalah kekhasan musik yang dari produksi atau yang dibuat oleh musik yang diproduksi. Ini adalah meja untuk bekerja ya, Bang? Ya. Harganya sendiri mana, Bang? Produksi. Karena saya memang sebagai perajin, jadi harga
sama rata dari yang menyukai produsen alat itu musik sama rata harganya atau seni musik 150.000 tradisional per biji. khususnya Minangkabau bisa dipesan lewat coba atau membeli Online dan lewat offline. online bisa Ditemui di bikin secara handmade atau Shopee, dibikin Bukalapak, pakai tangan Tokopedia, sendiri oleh Lazada dengan nama toko Salingkuang. Salingkuang. Ya. Jadi Tribuners yang ingin memesan bisa ke Tokopedia, Shopee dan lain-lainnya dengan nama salingnya tentu Sali dan ukirannya dari Tribuners bisa memesannya di sana seperti tabui. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan kali ini dari alat musik tiup yang diproduksi oleh Ekundi. Untuk harganya sendiri mana? Karena saya memang dari perajin. Jadi menuju ke informasi terakhir Tribuners, kali ini Mufti akan mengajak Tribuners untuk berkuliner secara virtual di Minahasa. Yakni ada kuliner es Mokupa Tribuners. Namun lokasi kuliner ini lebih dikenal dengan nama es tambah-tambah Mokupa. Rumah es ini bisa diinformasikan memang telah berdiri lebih dari 30 tahun lamanya. Disajikan dengan berbeda, pastinya sajian ini banyak diminati warga setempat, bahkan warga yang dari luar daerah Tribuners. Seperti apa informasinya sudah ada rekan kami Andreas Ruau. Halo Andreas. Di sana. Halo Mufti. Ya. Baik Andreas. Dan terkait dengan informasi tadi mengenai dengan es Mokupa ini, bagaimana mungkin Tribuners jika ingin menikmati es Mokupa ini, bagaimana bisa ke lokasi? Andreas. Oke. Lokasinya terletak di Kecamatan Tombariri, menuju ke informasi Desa terakhir Mokupa, Tribuners, Kabupaten kali ini Minahasa, Mufti Provinsi akan Sulawesi mengajak Utara. Tribuners Nah, itu untuk bisa ditempuh berkuliner dari arah secara Bandara virtual Samratulangi di Minahasa. sekitar dalam yakni waktu ada tempuh kuliner 45 menit ya. Mokupa Tribuners. Dan bisa Namun lokasi kuliner dilalui ini dengan lebih kendaraan dikenal roda dengan 4 nama maupun es roda 2. tambah Jadi Mokupa. untuk akses itu Rumah es terbilang ini lancar karena berada di diinformasikan memang area telah berdiri pedesaan. lebih dari 30 tahun untuk lamanya. kesananya itu Disajikan dengan berbeda, bisa pastinya juga sajian dengan ini banyak menggunakan diminati angkutan warga umum setempat, bagi bahkan yang tidak warga yang memiliki dari kendaraan luar pribadi daerah atau tidak Tribuners. menyewa Seperti apa kendaraan. informasinya sudah ada Dan rekan kami Andreas Ruau. Halo Andreas. Akses di sana kita bisa Mufti. melihat kita Baik, bisa melihat Andreas. sekeliling Dan itu terkait dengan sepanjang informasi tadi perjalanan mengenai dengan es Mokupa ada ini, bagaimana berupa mungkin garis Tribuners jika pantai ingin yang cukup menikmati luas ya, di mana es di situ Mokupa kita ini, bisa melihat bagaimana bisa ke Teluk lokasi? Manado dan Pulau Andreas. Manado tua di situ. Sehingga lokasinya terletak di sepanjang perjalanan Kecamatan tidak Tombariri, habis dengan Desa sia-sia, namun Mokupa, ada Kabupaten sebuah Minahasa, view Provinsi yang Sulawesi menarik juga Utara. bisa kita Nah, dapat itu bisa ditempuh dalam dari arah perjalanan Bandara ke lokasi. Samratulangi Demikian. sekitar dalam waktu tempuh Baik 45 Andreas. menit ya. Dan mungkin bisa digambarkan Andreas dan dilalui juga dengan kendaraan roda diceritakan kepada 4 kita maupun semua roda pada 2. Tribuners Jadi terkait untuk dengan akses itu tekstur dan juga terbilang rasa lancar dari es karena ini berada seperti di apa Andreas? area pedesaan. Ya, dari es Mokupa untuk ini kesananya itu paling top itu ya bisa juga dengan menggunakan angkutan durian umum dicampur bagi yang dengan tidak memiliki kendaraan pribadi avokat, atau tidak menyewa dimana kendaraan. untuk duriannya Dan sendiri sangat terasa sekali untuk dagingnya juga akses cukup banyak. di sana Dan kita bisa melihat untuk avokat kita juga bisa tidak melihat tanggung-tanggung sekeliling dalam itu memberikan sepanjang perjalanan menarik yang ada dalamnya. ada Dan yang paling berupa menarik garis itu pantai yang adalah cukup luas ya, di mana di situ campuran kita gula bisa merah dan melihat Teluk campuran Manado dan Pulau Manado tua di situ. Sehingga sepanjang perjalanan tidak habis dengan sia-sia, namun ada sebuah view yang menarik juga bisa itu kita kalau dapat pas dalam perjalanan ke lokasi. Demikian cuaca yang hari Baik dan sedang Andreas. terik itu. Dan mungkin bisa digambarkan Andreas dan juga diceritakan kepada sangat kita semua memulihkan pada tenaga Tribuners dan terkait memulihkan dengan stamina tekstur dan juga rasa dari es karena ini seperti selain apa rasanya Andreas? yang unik karena buah durian Ya, dari juga es yang Mokupa mengandung di ini dalamnya juga ada paling kesegaran top itu sendiri yaitu di mana es durian dicampur orang yang ingin mencicipi orang yang akan di mana orang yang untuk mencicipinya duriannya sendiri tidak berhenti untuk terasa sekali, tidak akan berhenti juga cukup untuk terus menyantap untuk es tersebut. Jadi avokat juga tidak tanggung dalam memberikan ketagihan gitu, ada kesan menarik yang ada dalamnya. Dan yang paling menarik ada itu kesan adalah terus nambah gula merah dan disebut es tambah-tambah itu kira-kira dan pesan yang bisa campuran disampaikan. buah-buah yang lain ya jika kita Oke, ingin memesan Andreas. khusus. Dan terkait dengan Dan informasi yang kami untuk dapatkan ini yang menjadi salah rasanya satu sendiri favorit itu kalau kios pas es dimakan Mokupa saat adalah cuaca kios sedang es Mokupa panas atau milik cuaca Tante Bo. siang hari Ini dan apa yang sedang menjadi terik itu perbedaan pas di antara es-es yang lain, Andreas? sangat
sangat memulihkan tenaga dan memulihkan stamina durian, dan karena selain rasanya yang unik karena buah durian juga kan, namun yang menjadi daya tarik juga ada kesegaran sendiri di mana jadi porsinya itu cukup banyak, orang yang ingin mencicipi, orang yang akan orang yang mencicipinya tidak berhenti serutan atau tidak akan berhenti untuk terus mencukur es tersebut. Jadi tidak ada kesan tidak ketagihan gitu, ada akan berhenti orang menambah ada kesan dengan topping yang terus nambah, makanya disebut es tambah itu kira-kira harganya juga cukup murah, selain harganya cukup murah. Oke, Andreas. Dan terkait dengan informasi yang kami dapatkan ini yang menjadi salah satu favorit kios es Makupa adalah kios es Makupa milik Tante Bo. Ini apa yang menjadi perbedaan di antara es yang lain, Andreas? Juga tersebut es juga tersedia berbagai macam manisan, durian, ada manisan segala macam pepaya yang biasa disebut gogo kalau daerah sini. Namun yang menjadi daya tariknya tempat ini yaitu porsinya. Ada berbagai macam es yang banyak dan es buah-buah lainnya. Orang-orang bisa juga dengan bebas untuk menambah yang cukup besar dan serutan atau parutan bisa membuat orang cukur ya. Jadi sampai tidak berhenti tidak akan berhenti orang menambah, sehingga seiring dengan sehari yang masih ada, sehingga omset yang diraih oleh pemilik ini bisa harganya juga cukup murah, selain harganya cukup murah, kira-kira porsinya juga cukup besar. Terima kasih Andrea atas laporan Anda. Semoga laporan ini juga bisa menginformasikan Tribuners untuk menjadi rekomendasi berkuliner bersama dengan keluarga. Terima kasih Andreas. Nah, selain itu di sini juga baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya pastinya hanya di Tribuners, dan mengenat sekarang lagi ada di pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai kekenyangan lah makan makanan ringan ini gitu loh. Sehingga untuk seharinya bisa omset yang diraih oleh pemilik ini bisa sampai 700 ribuan per hari gitu. Kira-kira yang pasti. Oke, terima kasih Andrea atas laporan Anda. Semoga laporan ini juga bisa menginformasikan Tribuners untuk menjadi rekomendasi berkuliner bersama dengan keluarga. Terima kasih Andreas. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya pastinya hanya di Tribun News, dan mengenat sekarang lagi ada di pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.